Di balik senyum seorang gadis muda berusia 24 tahun dan pria parubaya berusia 55 tahun, tersembunyi sebuah rahasia besar yang baru terungkap di malam pertama pernikahan mereka. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang mengharukan tentang cinta, pengorbanan, dan luka masa lalu yang terpendam. Alur yang penuh kejutan dan konflik emosional dijamin bikin kamu baper dan berpikir ulang tentang arti cinta sejati. Jangan lupa like jika kamu tersentuh, komen pendapatmu tentang cinta beda usia, dan subscribe channel Pensil Bahagia untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Namaku Aira. Aku berusia 24 tahun saat aku menikah dengan pria bernama Raka yang usianya 55 tahun. Orang-orang mengira aku mengejar hartanya. Tapi mereka tak tahu, Raka tak punya apa-apa selain hatinya yang hangat dan sebuah rahasia besar yang baru aku ketahui di malam pertama. Kisah ini bukan kisah cinta biasa. Ini tentang luka, pengorbanan, dan cinta yang tumbuh dari rasa kehilangan. Aku bertemu Raka bukan di kafe romantis atau pesta, tapi di rumah sakit. Ibuku dirawat karena kanker paru-paru. Raka adalah relawan yang sering membawa makanan untuk keluarga pasien. Hari itu, aku menangis di pojok lorong. Raka duduk di sampingku, menyodorkan kopi hangat tanpa bicara. Kadang, yang sakit bukan hanya yang diranjang itu, katanya pelan. Yang menunggu pun sedang berperang dengan harapan. Sejak hari itu, kami sering bertemu. Dia tak pernah bertanya hal pribadi, tapi selalu ada untukku. 2 bulan, ibuku wafat, dan aku kehilangan arah. Raka tetap datang, kadang membawakan makanan, kadang hanya menemani diam. Aku kehilangan anak perempuanku 3 tahun lalu, ujarnya suatu malam. Dia seumuran kamu, kanker juga. Sejak itu aku janji akan jadi ayah buat siapapun yang sedang kehilangan. Aku menangis malam itu, tapi di balik air mata, hatiku bergetar aneh. Bukan rasa kasihan, tapi rasa ingin tinggal lebih lama dalam pelukannya. Setahun kemudian, aku memberanikan diri. Raka, kamu pernah ingin menikah lagi? Ia menatapku lama, lalu tertawa kecil. Aira, kamu seumuran anakku. Dunia akan mencibir kita. Tapi hati ini milikmu, ucapku pelan. Dan dengan senyum getir, ia menggenggam tanganku. Kami menikah dalam kesederhanaan. Hanya beberapa teman dekat. Dunia luar mencibir. Sugar daddy, cewek matre. Tapi aku tak peduli. Bagiku Raka adalah rumah. Malam pertama, kami hanya duduk di ranjang. Tak ada pelukan, tak ada kecanggungan. Tiba-tiba, Raka memberiku sebuah kotak kayu. Buka ini setelah aku tidur, katanya. Isinya surat dan foto seorang gadis kecil dengan tanda lahir di bahunya. Seperti aku. Dengan tangan gemetar, aku membaca suratnya. Aira, jika kamu membaca ini, berarti aku telah memberanikan diri jujur. Gadis kecil di foto itu adalah anakku. Tapi dia bukan satu-satunya. Sebelum aku menikah dengan ibunya, aku pernah punya hubungan dengan wanita lain. Dia pergi, menghilang, membawa anak kami. Aku mencari, tapi tak pernah menemukannya. Sampai aku bertemu kamu di lorong rumah sakit. Aku tahu siapa kamu sejak awal. Aku tahu kamu anakku. Tanganku bergetar. Nafasku sesak. Aku tak percaya. Tapi kamu tak tahu itu. Dan saat aku ingin bicara, aku sudah terlalu jatuh cinta sebagai ayah dan sebagai lelaki. Aku berdosa karena menyayangimu dengan 2 cara. Tapi aku juga bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita bertemu, meski dalam cara yang aneh. Pagi harinya, Raka sudah tak bernyawa di sisiku. Serangan jantung saat tidur. Aku menangis, tak hanya karena kehilangan, tapi karena sebuah kebenaran yang menghancurkan, sekaligus menyempurnakan cinta kami. Di makamnya, aku berdiri memegang surat itu. Terima kasih, Raka, untuk cinta yang paling jujur, meski tak biasa. Meskipun aku tak pernah tahu kebenaran sampai kau pergi, aku tetap mencintaimu. Sebagai suamiku dan sebagai ayahku. Cinta tak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang,
cinta adalah luka yang dibungkus hangatnya pelukan. Dan dalam luka itulah aku menemukan arti rumah yang sebenarnya.